Pernah nggak sih kamu merasa dihakimi cuma gara-gara masa lalu? Atau jangan-jangan malah kita sendiri yang susah buat move on? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih masa lalu itu nggak seharusnya jadi satu-satunya penentu masa depan kita. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan utamanya ya. Apakah masa lalu itu benar-benar mendefinisikan siapa kita sekarang? Pernah nggak kamu ngerasa terjebak sama cerita lama? Atau justru kita sendiri yang masih terikat sama itu? Nah, inilah yang mau kita gali bareng-bareng. Oke, langkah pertamanya adalah kita harus terima kenyataan dulu. Ada loh hal-hal dalam hidup ini yang emang nggak bisa kita pilih atau kita ubah. Apaan aja tuh? Yuk kita lihat satu-satu. Ini nih, kebenaran yang berlaku buat semua orang. Titik awal kita di dunia ini, itu sama sekali bukan pilihan kita loh. Anggap aja ini kayak kartu yang dibagikan ke kita pas permainan dimulai. Tugas kita ya menerima kartu itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Contohnya gampang deh. Nggak ada satupun dari kita yang bisa milih lahir di keluarga mana atau siapa yang besarin kita kan? Bahkan ketemu jodoh pun sering banget di luar kendali kita. Semua itu emang jadi fondasi, benar. Tapi, ingat ya, itu baru fondasinya, bukan keseluruhan bangunan diri kita. Nah, ini dia nih turning point-nya. Setelah kita bisa menerima hal-hal yang nggak bisa diubah, sekarang kita fokus ke kekuatan terbesar yang kita punya. Apa itu? Ya, kemampuan kita buat memilih di masa sekarang. Coba bayangin, ada dua jalur. Jalur pertama, kita terjebak terus. Nyalahin keadaan, ngeluh melulu, nggak pernah bersyukur. Wah ini sih jalan buntu, nggak akan kemana-mana. Tapi ada jalur kedua, jalur yang ngasih kita kekuatan. Di sini kita yang memilih, kita yang memutuskan. Dan yang paling penting, kita terus melangkah maju. Dan ini poin kuncinya banget. Kita masing-masing bisa memilih mau bagaimana sekarang. Artinya apa? Nggak peduli deh kemarin kayak gimana, kekuatan terbesar kita tuh adanya ya di sini, detik ini juga. Keputusan buat jadi lebih baik, itu ada di tangan kita sekarang. Right here, right now. Oke, terus kalau bukan dari masa lalu, dari mana dong nilai dan harga diri kita yang sebenarnya datang? Nah, yuk kita coba telusuri sumbernya lebih dalam lagi. Sering banget kan kita dengar anggapan yang keliru kalau background kita itu menentukan nilai kita. Padahal nih, nama baik, kehebatan, karakter sejati, itu semua bukan warisan loh. Itu adalah sesuatu yang kita bangun sendiri. Benar-benar dibangun, bata demi bata, setiap hari. Jadi, gimana cara bangunnya? Ada 3 pilar utamanya nih. Yang pertama, dari keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Kedua, dari kesetiaan yang kita tunjukin, baik ke prinsip hidup atau ke orang lain. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, dari semua perjuangan yang berhasil kita lewatin. Nah, kombinasi 3 hal inilah yang ngebentuk karakter kita yang sebenarnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kita bawa semua pemahaman ini buat melangkah ke depan? Gimana caranya ini bisa ngubah cara kita jalan, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga cara kita ngelihat orang lain? Kutipan dari Nikodemus ini ngasih kita pelajaran berharga banget soal keadilan. Pesannya dalam. Jangan ngejudge orang atau bahkan diri sendiri cuma dari label masa lalunya. Lihat apa yang dia lakuin hari ini. Kasih kesempatan buat diri sendiri dan orang lain buat didengerin lewat tindakan nyata di masa sekarang. Dan sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau setiap hari itu adalah lembaran baru, sebuah pilihan, jalan mana yang mau kamu ambil? Jalan yang bikin kamu nengok ke belakang terus, atau jalan yang bawa kamu maju jadi versi dirimu yang lebih baik? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.